ومن يضلل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm walaupun dalam keadaan cuaca hujan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dengan dibantunya kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kajian kita pada sore hari ini masih berkaitan tentang ightinamul awqati wal ahwal bil a'mal salihah. Memanfaatkan waktu dan keadaan-keadaan untuk melakukan amal-amal saleh. Karena amal saleh ini adalah merupakan bekal yang kita akan bawa nanti ke alam akhirat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dan menyampaikan beberapa ayat dan beberapa hadis yang mengajak semua manusia atau memerintahkan semua manusia agar mereka memperbanyak bekal-bekal untuk menghadapi akhirat. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Ini suaranya jelas ini? Baik. Kemudian kata Syekh, wala raiba annahu yanbaghi al-isti'dadu lima ba'da al-maut bil a'mal as-salihah. Tidak diragukan lagi bahwa sepantasnya dan seharusnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian itu, yaitu dengan mempersiapkan dengan memperbanyak amal-amal saleh, wa taubati min jami'iz dzunub, dan bertobat dari semua dosa-dosa, karena dosa-dosa ini akan memberatkan beban kita di akhirat nanti. Dan bisa jadi dosa-dosa ini ada di antaranya yang menghapus amal-amal saleh kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Li'anna al-mauta qad ya'ti baghtah. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Dan kita semua yang duduk di majelis ini, kain kafan kita sudah ada sekarang ini. Ya, seorang penyair mengatakan, kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu tunsaju fil ghaibi wa huwa la yadri. Betapa banyaknya anak muda, ya, di pagi hari, di sore hari dia tertawa-tertawa, padahal kain kafannya sedang ditenun. Nah, kita ini semua kain kafan kita sudah ada di sana. Dia kain kafan ini terus menerus berjalan dari pabriknya
kemudian ke pasar, terus ke pasar berikutnya, ke pasar berikutnya, sampai dia masuk ke rumah kita. Apabila kain kafan itu sudah masuk ke rumah kita, maka kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi. Kemudian li'anna al-maut ya'ti baghtah. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu mautil fujaah. Bab kematian mendadak. Jadi Imam al-Bukhari membuat bab yang khusus tentang kematian yang secara tiba-tiba, kematian-kematian yang mendadak. Kemudian beliau mengatakan al-fujaah al-baghtah. Fujaah artinya baghtah, mendadak tiba-tiba. Ya. Kemudian thumma dzakara hadits Sa'd bin Ubadah. Lalu al-Imam al-Bukhari membawakan hadits Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dia hina qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Sa'd bin Ubadah ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku dia mati mendadak. Kata Sa'd bin Ubadah, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya yakin jika ibu saya itu sempat berbicara. Lihat ayol ikhwat, dia tidak sempat berbicara karena kematiannya itu datang secara tiba-tiba. Ya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya yakin seandainya ibu saya itu tidak mati secara tiba-tiba, atau seandainya dia sempat berbicara, maka pasti dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibu saya mendapatkan pahala kalau saya bersedekah untuknya? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Ibumu akan mendapatkan pahala jika engkau bersedekah untuknya. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian wa'an Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu, dari Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mautul faj'ati akhdhatu asafin. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kematian mendadak itu adalah akhdhatu asafin, yaitu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah. Orang yang mati mendadak itu adalah orang-orang yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah kepadanya. Tentunya ikhwani fi din azakumullah, ini bagi orang yang kafir, orang yang fajir, atau orang yang fasik. Ya, karena ada penjelasan berikutnya. Ikhwani fi din azakumullah, seorang syekh mengatakan, wa mautul faj'ati laysa fi dhatihi dalilun ala anna hadha mu'min aw annahu fajir. Mati secara tiba-tiba itu bukanlah bukti bahwa orang yang mati itu dia mukmin atau dia fajir atau dia fasik. Innama huwa rahatun lil mu'min min sakaratil maut. Hanya saja kematian mendadak itu adalah istirahatan, peristirahatan bagi orang yang beriman dari sakaratul maut. Dia tidak merasakan sakaratul maut. Adapun bagi orang yang fajir, orang yang fasik, pelaku dosa, ya, maka lam yumhal liyatub. Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kesempatan agar dia bertobat. Karena dia fasik, orang munafik, terlalu banyak dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalasnya karena dia tidak mau tobat selama hidupnya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimatikan secara tiba-tiba sehingga dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya ikhwani fi din azakumullah,
hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dosa-dosa antara kita dengan Allah atau dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Karena kematian itu dia datang secara tiba-tiba. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita ini belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Kemudian kata Syekh, wa kariha ba'du salafi mautul faj'ah. Sebagian para salafus salih tidak menyukai kematian secara tiba-tiba ini. Ini bukan berarti dia menentang, tapi dia tidak senang, tidak suka dengan kematian secara tiba-tiba ini. Kenapa? Lima fi dzalika min khaufi hirmanil wasiyah. Karena orang yang mati secara tiba-tiba itu dia tidak sempat berwasiat. Ya. Wa tarkil isti'dad lil ma'ad bitaubah. Dan mati secara tiba-tiba itu menjadikan seseorang belum bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ya. Jadi la ilaha illallah ya ikhwah. Kita ini harus setiap saat senantiasa bersiap-siap. Ya. Karena kita tidak tahu kematian itu di mana dia akan mendatangi kita, kapan dia akan mendatangi kita, bagaimana dia mendatangi kita. Ya, bisa jadi orang sedang dia ketawa-ketawa bersama anak istrinya, tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, ada keluarga, mereka sedang sarapan pagi. Ya, tiba-tiba ada lebah yang kecil ini. Apa namanya ini? Ya, ya, tawon yang kecil ini. Diusirlah, dikejarlah oleh anaknya. Ya, tiba-tiba bapaknya disengat, pingsan dia, dilarikan ke rumah sakit, baru keluar dari rumahnya meninggal dia. Lihat siapa yang mengejar, siapa yang meninggal coba. Dan ini dia sedang sarapan. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah dan segera bertobat dari semua dosa-dosa kita, karena kematian ini selalu datangnya tiba-tiba. Wa ghairiha minal a'malis salihah, dan yang lain-lainnya dari amal-amal saleh tidak sempat dia lakukan karena dia mati secara tiba-tiba. Wa qad nuqilat karahatu mautil fujaa'ah 'anil Imam Ahmad wa ba'd asy-Syafi'iyah, dan telah dinukil tentang ketidaksukaan dari kematian secara tiba-tiba ini Al-Imam Ahmad juga Al-Imam Syafi'i dengan alasan yang tadi. Wa naqala Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menukilkan anna jama'atan min al-anbiya'i was-salihin matu mautal faj'ah, bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh, ya, mereka juga mati secara tiba-tiba. Qala al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa huwa mahbubun 'indal muraqibin. Mati secara tiba-tiba ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang yang senantiasa menantikan kematian itu. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah dia ditanya oleh seseorang, wahai Hasan, aku melihatmu tidak pernah susah, engkau selalu senang, selalu tenang, apa rahasianya? Ya, dia mengatakan, aku meyakini bahwa rezekiku itu tidak akan diambil oleh orang lain, maka aku senantiasa tenang. Ya. Aku meyakini bahwa amalku itu tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku untuk melakukan amalan-amalanku. Aku yakin bahwa
kematian itu menungguku, maka aku senantiasa bersiap-siap untuk menemuinya. Dan yang keempat, yang terakhir katanya, aku yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatku, maka aku malu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini bukti bahwa ini dalil bahwa hendaklah kita senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian ini. Jadi kata Imam An-Nawawi, wa huwa mahbubun lil muraqibin. Kematian secara tiba-tiba ini adalah mahmud, dicintai oleh orang-orang yang senantiasa menunggu kedatangan kematian ini. Ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, penghancur segala kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Ya. Orang apabila dia lupa kepada kematian, maka dia akan kejar dunia ini mati-matian sampai dia akan lupa kepada akhiratnya. Nasallallahu salamal afiyah. Subhanallah. Ya. Makanya para ulama salaf mengatakan, di manakah akalnya orang yang mati-matian mengejar dunia? Dia mengumpulkan sesuatu yang tidak bisa dia bawa mati. Dia mengumpulkan sesuatu yang dia tidak bisa nikmati. Ya. Untuk apa dikejar mati-matian? Kemudian qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, wa bidzalika yajtami'ul qaulan. Dengan demikian kedua pendapat ini bisa digabungkan. Jadi mati mendadak itu merupakan kematian dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagi orang yang kafir, yang fasik, yang fajir. Kemudian kematian secara mendadak ini baik bagi orang-orang yang senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Wa warada ma yu'ayyidu adam karahati mautil fujaah lil mu'min. Dan terdapat beberapa riwayah yang mendukung bahwa kematian secara tiba-tiba ini bukanlah sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh orang-orang yang beriman. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min wa asafun 'alal kafir. Kematian secara tiba-tiba ini takhfifun lil mu'min, keringanan bagi orang-orang yang beriman, sehingga dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya, namun ikhwani fiddin azakumullah, jangan kita keliru. Terkadang ada orang-orang yang beriman, dia merasakan sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Sakaratul maut itu adalah detik-detik yang sangat menyakitkan menjelang kematian itu. Ya, itu adalah sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wajaat sakratul maut bil haqq. Kemudian apa? Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, dan datanglah kepadamu sakaratul maut dengan benar. Itulah yang engkau lari darinya. Lari dari sakaratul maut. Ya. Kemudian jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min. Ini adalah keringanan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang beriman terkadang dia merasakan sakaratul maut, kesakitan yang luar biasa. Itu wajar. Ya. Kenapa dia wajar? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya dosa sama sekali. Dengan sakitnya sakaratul maut, di sana Allah Subhanahu wa taala menghabiskan semua dosa-dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dalam sakaratul maut, ya, dia lelah bernafas. Ya, lalu dia mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah,
sesungguhnya kematian ini memiliki waktu-waktu yang sangat menyakitkan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman terkadang sebelum meninggal dunia ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memberatkan baginya sakaratul maut untuk dihapus semua dosa-dosanya. Ya, sehingga kita melihat dia merontak-merontak kesakitan agar Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosanya. Kemudian ada kadang-kadang orang yang mukmin dia mati tenang, ya wajar. Dia beriman, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita melihat orang perampok, matinya tenang, wajar dia mati tenang, supaya 100% dia akan apa? Dibalik belah nanti di sana. Ya. Kemudian ketika juga ada juga maling yang kita melihat dia sulit sekali meninggal dunia, merasakan kesakitan sakaratul maut, ya wajar. Di dunia saja sudah disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat nanti. Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min. Kematian mendadak ini keringanan bagi orang-orang yang beriman, wa asafun 'alal kafir. Dan kematian dalam keadaan murka Allah bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik atau orang-orang yang fajir. Hadza lafz Abdul Razzaq wa Tabarani fil Mu'jam al-Kabir wa lafz Ibnu Syaibah. Adapun riwayat Ibnu Syaibah dia mengatakan mautul fujaati rahatun 'alal mu'minin. Kematian secara tiba-tiba, kematian mendadak itu rahah, peristirahatan bagi orang-orang yang beriman, wa asafun 'alal kuffar. Dan kematian dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Lalu kata Syekh, wa ruwiya min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mautil faj'ah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian secara tiba-tiba, kematian mendadak. Ya. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahatun lil mu'min. Itu adalah peristirahatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa asafun 'alal fajir. Dan kematian dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang fajir, pelaku-pelaku dosa. Na'udzubillah. Wa ma ahsana ma istashhada bihi al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu taala fi Kitab al-Janaiz. Babu mautil fujaah. Dan betapa bagusnya apa yang digunakan, yang dipakai oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebagai syahid ya dalam Kitabul Janaiz, bab mautil faj'ah, al-fujaah. Ya, bab kematian secara tiba-tiba. Min hadits Abi Qatadah. Dari hadisnya Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Ya, lewat di hadapannya jenazah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Ketika dia lihat jenazah, Nabi mengatakan mustarih, dia istirahat. Wa mustarahun minhu, dan orang istirahat dari dia. Ya. Faqalu ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan dia istirahat? Ya. Dan orang istirahat dari dia. Dia diistirahatkan dan orang lain istirahat dari dia. Apa maksudnya ini ya Rasulullah? Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Orang yang beriman itu dia istirahat dari kelelahan-kelelahan dunia. Ya. Kita ini lelah hidup di dunia. Ya, yang kaya dia lelah, yang tidak kaya dia lelah. Yang saleh dia lelah, yang taleh juga dia lelah.
Yang beriman dia lelah, yang kafir juga dia lelah. Semua kita lelah, enggak ada yang tidak lelah. Maka sebaik-baiknya lelah itu adalah lelah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, kullun nas yaghdu. Setiap orang itu keluar di pagi hari. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia di pagi hari itu dia menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjual dirinya kepada hawa nafsunya. Ya. Kalau dia menjual dirinya kepada Allah, maka ini dia membebaskan dirinya dari api neraka. Famu'tiquha. Dia bebaskan dirinya dari api neraka. Kalau dia jual dirinya kepada hawa nafsunya, di hari itu dia kerjakan apa yang disukai oleh hawa nafsunya, maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famubiquha, orang yang membinasakan dirinya. Jadi setiap hari kita ini bisa jadi kita memerdekakan diri kita dari api neraka, atau kita membinasakan diri kita. Wala hawla wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yastarihu min nasabid dunya. Orang yang beriman itu dia istirahat dari kelelahan dunia. Wal 'abdul fajir, dan orang yang tidak beriman, pelaku-pelaku dosa, para koruptor dan yang lain-lainnya, ya, pezina, minum khamr, semua pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku kesyirikan, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. La ilaha illallah. Orang yang fasik, orang yang kafir, maka yastarihu minhu al-ibad. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan istirahat dari kejelekan-kejelekannya. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa-dosa itu, ayo ikhwah, bukan hanya pelakunya yang merasakan kejelekannya, tapi orang-orang di sekitarnya pun juga akan merasakan kejelekan-kejelekan dosa itu. Ya. Dan orang yang paling pertama yang akan merasakan kejelekan dosa itu adalah keluarga kita sendiri. Ya, karena mereka yang senantiasa bergaul dengan kita siang dan malam. Maka mereka lah yang pertama akan merasakan kejelekan dosa-dosa kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila aku melakukan dosa, aku melihat kejelekan dosa itu pada keluargaku, pada kendaraanku. Apa kendaraannya orang dulu, ya lihat? Mobil bukan mobil. Apa itu? Ontanya, kudanya, keledainya. Ya, jadi onta dan keledai dan kuda itu yang tidak ada salahnya ikut terpengaruh dengan dosa-dosa itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang fajir yastarihu minhul ibad. Hamba-hamba Allah akan istirahat darinya. Wal bilad, ya, dan negara, desa, kota itu orang istirahat dari orang-orang yang fajir ini. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa dosa itu pengaruhnya juga terhadap bumi ini. Ya, pernah kita sampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dosa orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang mereka minum dari air sumur desa itu. Ya, melarang mereka juga membuat adonan dari air sumur desa itu. Ya, kemudian melarang onta-onta mereka makan dari rumput desa itu. Apa hubungannya air dan dosa orang lain? Padahal entah sudah berapa ribu tahun, ya, orang-orang itu melakukan dosa, namun sampai pada saat itu sumurnya masih terpengaruh. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin terkontaminasi, ya. Terkontaminasi. Rumputnya juga demikian. Ya, apa salahnya rumput itu, ya ikhwah? Dan kalau kita berbicara dengan logika, enggak masuk logika. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk atau tidak masuk akal kita, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian wasyajar, dan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Berarti selama ini tumbuh-tumbuhan ini berada dalam beban yang berat dari dosa-dosa orang yang melakukan dosa-dosa ini.
Kemudian wad-dawab, dan binatang-binatang. Ya, binatang-binatang istirahat dia sekarang setelah dia mati pelaku-pelaku dosa ini. Berarti selama ini pelaku-pelaku dosa ini beban bagi pohon-pohon, bagi tumbuh-tumbuhan, dan bagi binatang-binatang ini beban bagi mereka. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada setiap pelaku-pelaku dosa ini. Wa thabata fil hadis, dan terdapat dalam suatu hadis, ma min 'abdin yamutu lahu 'inda Allahi khairun yasurruhu an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa syahid. Ya. Tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia lahu 'inda Allahi khairun yasurruhu, ya, ada kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembirakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuknya kebaikan. Tentunya adalah orang yang beriman. Ya, ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuknya kebaikan-kebaikan yang menggembirakannya. Ya. Yasurruhu an yarji'a ila dunya. Tidak mungkin dia mau kembali ke dunia. Bagaimana dia mau kembali ke dunia? Di sana ada bidadari, ada ini dan ini dan seterusnya. Ya. Tidak mungkin dia akan mau kembali ke dunia. Walahu dunya wa ma fiha. Ya. Dan dia akan diberikan seperti dunia dan isinya. Mau enggak kamu kembali ke dunia? Ya. Diberikan dia tawaran. Ya. Engkau akan diberikan seperti dunia dan isinya. Mau enggak kamu kembali ke dunia? Ya. Kira-kira mau dia kembali ni ayo ikhwah? Mau dia kembali? Enggak mau dia kembali. Karena kita mengatakan tadi dunia itu adalah tempat apa? Tempat lelah. Enggak mau dia kembali ke dunia. Bagaimana dia mau kembali ke dunia? Dia punya bidadari yang luar biasa. Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Dia kepingin kembali lagi ke dunia. Ya. Untuk apa? Lima yara min fadli syahadah. Karena dia lihat di sorga itu bagaimana kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Sehingga dia ingin kembali lagi ke dunia, kemudian dia mati syahid supaya terangkat derajatnya. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, nanti ahlul afiyah, orang-orang yang selama hidup di dunia ini dia selamat, ketika dia melihat ahlul bala, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kepingin lagi kembali ke dunia, kulitnya ini digunting-gunting oleh digunting-gunting di dunia, ya, supaya terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mungkin. Ya. Jadi orang yang syahid, orang yang mendapatkan bala, mereka ingin kembali ke dunia supaya mendapatkan ujian lagi, lalu dia sabar, kemudian terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasurruhu an yarji'a ila dunya. Orang yang mati syahid dia senang, dia ingin kembali ke dunia. Fayuqtalu marratan ukhra, supaya dia terbunuh lagi. Berjihad lagi, ya, dia terluka, kemudian dia terbunuh, sehingga terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, fayambagil isti'dad, maka hendaklah kita senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Ya, kita tidur bisa saja kematian itu datang. Ya, di pagi hari bisa saja kematian itu datang. Dimanapun kita berada, di tengah pasar, di dalam masjid, di luar masjid, di lapangan sepak bola, di lapangan futsal, ya, bisa saja orang meninggal dunia. Ikhwani fiddin azakumullah, ada seorang penyanyi sangat terkenal di Arab Saudi. Qaddarallah, anaknya ini jadi sudah tobat dia dari menyanyi ini. Anaknya jamaah tabligh.
Ya, ba'da Allah Subhanahu wa taala dinasihati dia oleh anaknya sehingga dia tobat dari nyanyi ini. Di bulan Ramadan dibujuk dia sama teman-temannya. Apa istilahnya penggemar-penggemarnya ini? Fan, apa namanya? Kipas angin itu. Bukan fan, kipas angin itu artinya. Iya, dulu nggak ada penggemar-penggemarnya itu dibujuk dia. Ya fulan, saya sudah tobat. Ya ini orang datang dari jauh, penggemar-penggemarmu ini satu lagu saja. Saya sudah tobat. Ini penggemarmu datang dari Mesir, dari Irak, ini. Dia umrah kemudian ingin mendengar suaranya dia menyanyi. Ya sudah, katanya ini untuk apa? Menyenangkan hati orang. Jereng, baru dia mulai jereng, meninggal di atas panggung. La ilaha illallah. Lihat ayo ikhwah, kalau orang sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, matinya jelek, bagaimanapun baiknya dia akan kembali lagi jelek. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut lagunya mungkin antum semua tahu lagunya. Soalnya sering di setel di bulan Maulid. Baik. Jadi qala Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, fayanbaghi al-isti'dad. Hendaklah kita senantiasa bersiap-siap. Walihada kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari hilangnya nikmatmu dariku. Ya, ini ikhwani fid din, a'azzakumullah. Coba kita sering-sering merenungkan nikmat Allah kepada kita ini besar sekali. Tidak bisa dinilai dengan harta dunia ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang muslim. Kalau tidak, kita akan menjadi orang kafir. Ya, kita menjadi orang kafir atau kita menjadi orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang muslim yang khairul bariyah, bukan syarrul bariyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Ya, umat Nabi yang umatnya pertama kali masuk surga. Sementara umat-umat yang lain sedang nunggu di akhirat itu dalam keadaan kesengsaraan, bukan duduk di VIP kemudian dia dapat kipas kemudian dikasih minuman, tidak. Mereka lelah nunggu. Bersyukurlah kepada Allah karena kita menjadi umat yang memiliki kitab yang terbaik yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami adalah yang akan menjaganya. Jadi akhwani fiddin azakumullah, apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Kemudian wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya keafiatanmu. Ya, yang tadinya adalah orang yang saleh menjadi orang yang taleh. Yang tadinya rajin ngaji akhirnya berhenti ngaji. Yang tadinya cinta kepada sunnah akhirnya dia benci kepada sunnah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa fujaati niqmatik, dan datangnya siksaanmu kepadaku secara tiba-tiba. Wa jami'a sakhatik, dan aku mohon perlindunganmu dari segala bentuk kemurkaan-kemurkaanmu. Jadi akhwani fiddin azakumullah, perbanyaklah doa ini agar kita senantiasa dijaga keislaman kita, dijaga sunnah kita, dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita dari semua bentuk dosa-dosa. Saya ulangi doa ini, siapa tahu antum bisa menghafalnya. Ya, Pak Ukir, semoga antum bisa menghafalnya, Pak Ukir. Iya, kalau antum enggak hafal 3 kali saya suruh berdiri sekarang, Pak Ukir. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'a sakhatik.
Ya. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'a sakhatik. Mungkin nanti dikopikan oleh Akh Zul, kemudian dibagikan kepada ikhwah-ikhwah yang ingin menghafalnya. Surat apa tempatnya? Bukan surah ini, doa ini Pak. Ya, luar biasa saking semangatnya itu. Ini doa ini. Doanya Rasulullah SAW, bukan surah ini. Baik, kita pindah ke Kitabul Akhlaq. Nanti dituliskan mereka, kemudian dibagi-bagikan kepada mereka. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di pertemuan yang sebelumnya tentang bagaimana seorang muslim bisa merubah akhlaknya, di antaranya adalah membaca kitab-kitab sejarahnya Rasulullah SAW dan sejarahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekarang kita masuki cara yang ke-18 untuk bisa mendapatkan akhlak yang mulia ini, yaitu al-i'tibaru bihawadithit tarikh, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalam sejarah. Syekh mengatakan an-nadharu fi taqallubatil haya wa ma fiha min ibarin, mencermati, mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, wa ma fiha min ibarin, dan apa yang terdapat di dalamnya dari pelajaran-pelajaran, ma'inun tharrun likulli 'aqilin yuridun najata binafsihi ila safinatil akhlaq. Ini adalah pelajaran yang melimpah, yang penuh bagi orang-orang yang memiliki akal, yang ingin keselamatan untuk dirinya menuju bahtera akhlak yang mulia. Ya, karena akhlak ini adalah, ikhwani fiddin azakumullah, salah satu cara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Nabi SAW mengatakan aktsaru ma yudkhilul jannah, paling banyak masukkan ke surga itu adalah apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Wa tarikh wa ma fihi min tajaribin ba'ithun ra'isun liman yuhibbu iktisab al-akhlaq al-hasanah. Sejarah dan apa yang terdapat di dalamnya dari pengalaman-pengalaman merupakan dorongan yang sangat mendasar bagi orang yang ingin mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia. Maka ikhwan fiddin azakumullah, harus ada kajian sirah. Ya, imma sirahnya Rasulullah SAW, kemudian sirah para sahabat. Ya. Ada enggak kajian sirah di Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Ya, itu harus, agar kita mengetahui bagaimana mereka berjuang, bagaimana akhlak mereka. Qala Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan, "I'lam anna fann at-tarikh fannun azizul madhhab." Ketahuilah bahwa ilmu sejarah itu adalah merupakan ilmu yang sangat berharga, ilmu yang sangat langka. Tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Jammul fawaid, banyak manfaat-manfaatnya. Syariful ghayah, mempelajari ilmu sejarah ini adalah merupakan tujuan yang sangat mulia. Idh huwa yuqifuna ala ahwalil madin minal umami fi akhlaqihim. Mempelajari sejarah memberikan kita pengetahuan
tentang keadaan orang-orang terdahulu, bagaimana akhlak mereka. Ya. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana akhlak mereka terhadap anak istri mereka. Bagaimana akhlak mereka terhadap tetangga mereka. Bagaimana akhlak mereka di saat mereka jual beli. Bagaimana akhlak mereka di saat mereka perang. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah, Salahuddin ketika dia dikepung oleh raja-raja dari Eropa. Dia tahu ada seorang raja yang sedang sakit, dia menyamar. Ya, menyamar, kemudian dia sampai berhasil masuk ke istana raja itu. Kemudian dia masuk ke ruangannya, lalu diberi dia obat-obatan. Ya, lalu dia buka topeng yang dipakai nutup wajahnya ini. Ya. Kaget dia raja itu ketika dia mengetahui bahwa yang di depannya ini adalah Salahuddin. Dia mengatakan, agama kami itu melarang kami berperang melawan orang yang sakit. Nanti kalau kamu sudah sembuh kita akan perang. Ya. Kemudian dia kembali sembunyi, kemudian dia masuk kembali ke pasukannya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka tidak pernah meninggalkan akhlak itu meskipun mereka dalam keadaan perang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membunuh wanita, membunuh anak-anak kecil, membunuh orang tua. Dilarang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bunuh orang yang jangan bunuh orang yang sedang berada di tempat ibadah. Ya. Tapi ketika orang-orang kufar ini menguasai Baitul Maqdis, Masya Allah mereka dibunuh di mana-mana. Nasallallahu salam al-afiyah. Wal anbiya'u fi siyarihim. Dan para nabi bagaimana perjalanan kehidupan mereka. Wal muluki fi duwalihim wa siyasatihim. Dan bagaimana akhlak para raja. Ya, dan bagaimana mereka mengatur negara mereka. Hatta tatimma faidatul iqtida'i fi dhalik liman yarumuhu fi ahwalid dini wad dunya. Sehingga apabila kita mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang terdahulu ini, maka kita akan bisa meneladani mereka dengan baik, dengan sempurna bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi maksudnya di sini Ibnu Khaldun bahwa mempelajari sejarah itu adalah sangat-sangat penting bagi seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu al-Athir, Al-Imam Ibnu al-Athir mengatakan, laqad ra'aitu jama'atan mimman yadda'i al-ma'rifata wad-dirayah. Aku telah bertemu dengan sekelompok orang yang mengakui dirinya sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan, ilmu dan pengetahuan yang banyak. Wa yadhunnu bi nafsihi at-tabahhur fil ilmi war riwayah. Dan dia meyakini bahwa dia telah mengumpulkan ilmu yang banyak. Ya, dan mengumpulkan riwayat yang banyak. Ya, ilmunya lautan. Ya, riwayatnya juga lautan, saking banyaknya. Yahtaqirut tawarikh wa yazdariha. Akan tetapi dia meremehkan sejarah dan merendahkannya. Wa ya'ridu anha wa yulghiha. Dia tidak mau mempelajarinya. Wa yulghiha, membatalkan, maksudnya dijauhkan. Tidak mau dipelajari sejarah ini. Dhannan minhu anna ghayata faidatiha innama huwa al-qasas wal akhbar. Karena dia mengira bahwa dia mengira bahwa mempelajari sejarah itu manfaatnya hanya sekedar cerita-cerita, hanya itu saja. Cerita-cerita dan beritanya begini, berita begini. Wa nihayata ma'rifatiha al-ahadits wal asmar. Ya. Dan puncak mempelajari sejarah ini
hanyalah ahadits, obrolan-obrolan, wal asmar, cerita-cerita malam, apa namanya? Cerita-cerita yang diceritakan di malam hari, apa yang namanya itu? Dongeng. Ya, cerita sebelum tidur. Ya, la ilaha illallah. Ya, karena orang Arab itu suka ngumpul di malam hari, kemudian mereka menceritakan tentang kejadian-kejadian bangsa-bangsa yang sebelumnya. Jadi mereka mengira mempelajari sejarah itu sebatas hanya cerita di malam hari. Hadits Samar. Wa hadha halu man iqtasara 'ala al-qishri duna al-lubbi nadharuhu. Orang yang seperti ini yang pandangannya hanya terbatas kepada kulit, bukan kepada isinya, bukan kepada intinya. Ya. Wa man razaqahu Allahu tab'an saliman. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tab' yang salim, watak yang baik, akal yang sehat, wa hadahu siratan mustaqima. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk ke jalan yang lurus. Alima anna fawaidaha katsirah. Maka dia akan mengetahui dan meyakini bahwa faedah, manfaat mempelajari sejarah itu adalah sangat-sangat banyak. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, ulama-ulama kita selalu berpesan, ya, apabila hatimu sudah terasa keras, bacalah Al-Quran, kemudian baca sejarah, ya, sejarahnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian sampai Syekh Ibn Utsaimin, kemudian Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan tidak sepantasnya di rumah itu, di rumahnya seorang muslim tidak ada kitab Siyar A'lamin Nubala. Ya. Tapi berapa harganya Siyar A'lamin Nubala ini, tidak mampu kita untuk membelinya. Kam thamanuhu ya? Ha? Kif? Kamilan? La adhunnu hadha. Adhunnu akthar min hadha. Baik. Hatta salah seorang ustaz dia cerita, saya lama mengumpulkan uang untuk bisa membeli kitab ini, katanya. Kemudian mana tadi? Aina wasalna? Baik. Wa hadahu siratan mustaqima. علم أن فوائدها كثيرة ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة. Dan manfaat dunia dan akhiratnya adalah sangat-sangat banyak. Wa ha nahnu nadhkuru syai'an mimma dhahara lana fiha. Dan kita akan menyebutkan yang bisa kita sebutkan, bisa kita sampaikan. Kata Ibnul Athir, minha, di antaranya adalah ma yahsulu lil insani min at-tajaribi wal ma'rifati bil hawadith wa ma tasiru ilaihi awaqibuha. Di antaranya adalah yaitu apabila mempelajari sejarah, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang sebelumnya dan bagaimana akibatnya. Ya. Fa innahu la yahdutsu amrun illa qad taqaddama huwa aw nadhiruhu. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi sekarang melainkan sebelumnya sudah ada yang serupa atau yang mirip dengan kejadian-kejadian sekarang. Sekarang terjadi gempa bumi, dulu juga pernah terjadi gempa bumi. Bagaimana orang-orang dahulu itu bersikap ketika mereka dilanda oleh gempa bumi? Kemarin ada corona, sebelumnya juga ada wabah. Di zaman Rasulullah SAW atau di zaman para sahabat ada wabah. Bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka bersikap ketika terjadi hal-hal yang seperti ini? Jadi, mempelajari sejarah ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kita bersikap, ya, apabila terjadi sesuatu.
Karena apa saja yang melanda kita pasti sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Kemudian fayazdadu bidzalika aqlan. Maka orang yang belajar sejarah dan mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya akan bertambah akalnya, kecerdasannya, kepintarannya akan bertambah. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah, ketika terjadi gempa, ya, bagaimana banyak di antara kaum muslimin, ya, yang datang ke kuburan, datang ke sana ke sini untuk minta apa? Minta bantuan. Apakah begitu caranya ketika terjadi gempa dahulu? Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah terjadi di gempa di Madinah. Ikhwani fi din azakumullah, setiap sekian detik di kota Madinah itu ada gempa, namun dia kecil gempanya. Ya. Terjadi gempa di kota Madinah. Karena Madinah itu bawahnya itu adalah api ya ikhwah. Makanya kalau kita perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, coba lihat batu-batu itu banyak yang hitam, yang keropos. Karena dia panas di bawahnya. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi gempa, dia mengatakan kepada sahabat, "Innallaha yasta'tibakum." Sesungguhnya dengan gempa bumi ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian agar kalian melakukan apa yang diridhai, menjauhkan segala yang dimurkai. Lalu apa kata Umar? Demi Allah, seandainya dia kembali lagi gempa bumi ini, saya tidak akan tinggal bersama kalian di satu tempat. Ya, artinya apa itu? Ini menandakan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang jelek. Saya tidak mau tinggal bersama orang-orang yang jelek. Ini di zaman sahabat ayyuhal ikhwah. Berarti kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa gempa bumi itu adalah gara-gara apa? Gara-gara dosa-dosa kita. Ya. Gempa bumi dan yang lain-lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang gempa bumi. Bagaimana gempa bumi itu terjadi? Ya. Aisyah mengatakan, "Idza syaribul khumur wastabahu zina wa darabu 'ala al-ma'azif." Apabila mereka sudah suka minum khamr, sekarang subhanallah bukan khamr saja diminum. Ya, sampai beberapa lama di berita dikabarkan bahwa anak-anak pemuda dia minum minuman keras yang mereka buat sendiri. Dibuat dari apa? Dari spiritus. Kelangsotan ini ya, mungkin nggak bisa teng kepalanya mungkin dengan tuak dan brem ini, ya, dibuat minuman baru sama mereka. Akhirnya semuanya meninggal, cauk semuanya. Spiritus dicampur. La ilaha illallah. Besok mungkin bensin dipakai. Subhanallah. Ya. Nasallallahu salam alaihi. Jadi kata Umar bin Khattab, "Inna Allah yasta'tibakum." Allah menuntut kalian agar bertobat kepadanya, melakukan hal-hal yang diridhoinya, menjauhkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya gempa ini kembali lagi terjadi, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Ya, maka kita harus mengambil sikap seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini bagaimana kita mengetahuinya? Itu dengan mempelajari sejarah. Kemudian fayazdadu bidzalika aqlan wa yusbih li'an yuqtada bihi ahlan. Maka dengan demikian orang yang seperti ini pantas untuk diteladani. Walaqad ahsana al-qailu hina yaqulu syi'ran. Dan betapa baiknya yang diucapkan oleh seseorang yang mengatakan, ra'aitul aqla aqlain. Aku melihat akal itu ada dua. Ya, kata orang ini, dia mengatakan berdasarkan pengalamannya. Dia mengatakan, aku melihat akal itu ada dua. Famatbu'un wa masmu'un. Ada akal itu matbu' yang sudah apa? Ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran, kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ya. Banyak masya-Allah anak-anak dari sejak dia lahir dia sudah pintar masya-Allah. Ya, dia mampu menghafal apa? Ayat-ayat yang pendek, kemudian surah-surah yang pendek. Sejak dia kecil dia sudah bisa menghafal itu. Doa-doa banyak dia sudah hafal. Subhanallah. Ya, ini adalah matbu', kecerdasan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian
Wa masmu', ada juga kecerdasan yang dia dapat dari cerita-cerita, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan begini yang menunjukkan tentang kecerdasannya. Ya. Fala yanfa'u masmu'un idza lam yakun matbu'un. Tidak berguna akal yang masmu'. Yang masmu' itu kecerdasan yang dia dapatkan dari cerita-cerita, kalau memang dia tidak punya akal yang matbu', akal yang dia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak punya akal, ya, bagaimana dia akan mengambil keputusan-keputusan yang baik? Ya. Meskipun dia dengar terjadi begini, di kota itu terjadi begini, nanti dia mengambil keputusannya yang apa? Keputusan yang bodoh. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Kama la tanfa'u syamsu wa da'ul 'aini mamnu'un. Sebagaimana matahari itu tidak ada gunanya kalau orang itu tidak bisa melihat. Ya. Yang namanya orang tidak melihat, meskipun di siang hari tetap aja dia nabrak tembok, nabrak apa saja. Padahal dia terang. Kemudian kata Syekh, yakni bil matbu' al-aql al-gharizi alladhi khalaqahu Allah Ta'ala lil insan. Al-aql al-matbu' maksudnya di sini adalah akal yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia. Wa bil masmu' ma yazdadu bihi al-aql al-gharizi min at-tajrubah. Dan yang masmu' maksudnya adalah yaitu yang menambah kecerdasan seseorang dari pengalaman-pengalaman. Wa ja'alahu 'aqlan thaniyan tawassu'an wa ta'dhiman. Dan penyair mengatakan itu adalah akal yang kedua. Ini menunjukkan betapa berharganya pengalaman itu. Bisa menambah kecerdasan dan kepintaran seseorang. Ya. Wa illa fahuwa ziyadatun fi 'aqlihil awwal. Ya, padahal pengalaman ini sekedar menambahkan kecerdasannya atau akalnya yang pertama yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya itu. Habis waktu kita ya ikhwah, semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.